Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah masa-masa sebelum sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, Minggu Septuagesima. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu, hidupku berkenan kepadamu. Oh tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan bukan dalam hidupku. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus telah menderita dan mati demi kehidupan kami. Sepanjang hidupnya Dia telah memberi kami teladan dan inspirasi untuk berjuang dan menderita melawan kejahatan, serta melakukan kasih dan kebenaran di dunia ini. Ajarlah dan mampukanlah kami menghayati perjuangan dan penderitaan Kristus dalam hidup kami di dunia, kini dan di sini, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi
Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kita baca dari Mazmur pasal 119, ayatnya yang pertama sampai dengan 8. Mazmur 119 ayat pertama sampai dengan 8. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Kita menyambut dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Di sini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum-Mu. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mau diperintah oleh-Mu. Kami juga menyadari bahwa pemberontakan yang kami lakukan terhadap-Mu berdampak kepada kurangnya kasih kami terhadap sesama. Ampunilah dosa pemberontakan kami. Kami percaya Engkau tidak mengingini kematian orang berdosa, melainkan menghendaki pertobatan agar dia selamat. Karena itu, kami memberanikan diri datang memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Ya Allah, kasihanilah kami, ampunilah kami, agar kami bertobat dan selamat. Biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu itu, demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
diberi kesempatan untuk berdoa masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Berita pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk. Pembacaan firman yang kedua diambil dari Perjanjian Baru, Matius pasal 4, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 25. Matius pasal 4, ayat 23 sampai dengan 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor dan transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat 1, 2, dan 3, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau
kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari Hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berman. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinunen nomor 261 ayat 1, 2, dan 6. Yae Zumange. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami puji, kami sembah, kami agungkan di dalam nama Kristus Yesus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan hadirat-Mu dan mengucap syukur penyertaan Tuhan kepada kami 1 minggu lamanya. Tuhan telah memenuhi seluruh kebutuhan kami, dan Tuhan telah memberkati segala apa yang kami kerjakan. Dan bagian daripada berkat-Mu itu Tuhan, kami telah bawa ke hadapan-Mu saat ini. Terimalah dan berkatilah penggunaannya untuk memperluas kerajaan-Mu di jemaat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa jemaat-Mu senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, karena kasih dan perlindungan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini kusiapkan hatiku Tuhan, menyambar firman-Mu Tuhan, tiada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Hanya karena anugerah Tuhan sematalah kami boleh ada hingga saat ini di hadapan Tuhan. Baik kami yang ada di gedung gereja, maupun umat-Mu, saudara-saudara kami, seluruh jemaat BNKP Jakarta yang mengikuti ibadah di rumah saat ini. Terima kasih atas hari yang indah ini. Hari di mana kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama ini, dan secara khusus hamba-Mu yang telah dilantik menjadi pendeta fungsional di BNKP Kota Gunung Sitoli, Ibu Pendeta Weli Gule, di mana kurang lebih 6 tahun atau 7 tahun melayani di jemaat ini. Dan hari ini Tuhan terakhir bersama dalam ibadah ini sebagai pendeta fungsional. Dalam rangkaian acara itu, dalam ibadah ini, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, membekali setiap kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Bersabda di tengah-tengah kami ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari kitab Yeremia pasal 17, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan,
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Juga orang tua kita dari BPMR 45, selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah hari ini. Yahoo Pak. Bapak Ibu dan saudara warga jemaat kami yang ada di rumah, kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik-baik. Walaupun situasi pandemi COVID grafiknya naik terus, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan juga secara khusus buat saudari kami, rekan kami kerja, Ibu Pendeta Weli Gule dan Bapak Ama Kristiano, Ama Indah Kristiano, yang pada hari ini momen yang cukup berkesan sebagai kita pendeta yang saat-saat tertentu harus pindah ke tempat lain untuk melanjutkan pelayanan. Selamat beribadah bersama kami hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau hari ini BNKP mengambil tema bahwa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ini tema renungan kita hari ini, dan berdasarkan konteks Yeremia pasal 17 ayat 5-10. Namun sebelum kita jauh membaca Bapak Ibu, dan sebelum kita jauh membahas teks ini, kita boleh melihat ada 3 hal situasi kondisi umat Israel pada saat Nabi Yeremia ini mengemban tugas pelayanan sebagai nabi di tengah-tengah umat pilihan Tuhan. Pertama Bapak Ibu, kita melihat dari sisi sosial ekonomi. Umat ini silih berganti turun naik grafik kehidupan mereka, baik dalam beriman, bermasyarakat, dan juga berdirinya sebuah negara, umat di tengah-tengah bangsa lain pada saat itu. Bapak Ibu, kesejahteraan mereka selalu tergantung dengan bagaimana mereka mengikut hukum-hukum Tuhan. Keadaan, kebaikan, suasana yang penuh sukacita sangat mempengaruhi relasi hidup mereka kepada Tuhan. Nah, kebetulan pada saat Yeremia ini mengabdi, itu pada saat Raja Yosia sebagai raja umat Israel. Maka ketika Raja Yosia menjadi raja, dia mereformasi ibadah. Dia mereformasi ibadah umat Israel pada saat itu. Kenapa? Sebelumnya mereka jatuh dalam sinkretisme, menyembah berhala-berhala. Akhirnya mereka jatuh dalam kemerosotan baik secara ekonomi, politik, dan juga moral. Tetapi ketika Yosia
diangkat menjadi raja, dia mereformasi ibadah ini. Sehingga kurang lebih 40 tahun Yosia mengabdi sebagai raja, kehidupan umat ini membaik. Dari segi moral mereka baik, segi ekonomi mereka baik, segi politik mereka baik. Sehingga Bapak Ibu, selama pemerintahan Yosia, mereka katakanlah makmur. Mereka hidup tenang di tanah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka, di tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada umat Israel. Namun muncul persoalan ketika kehidupan mereka semakin baik, ekonomi semakin baik, keadaan kehidupan mereka semakin membaik, dan mereka mulai melupakan bahwa apa yang ada hari ini bagi mereka adalah anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan mereka sendiri. Ketika mereka sudah mulai hidup enak di tempat, di tanah perjanjian, mereka mulai merasa bahwa itu adalah hasil jerih lelah mereka, hasil dari usaha-usaha mereka, hasil dari segala kerja keras mereka. Mereka mulai melupakan bahwa di setiap pekerjaan keras yang mereka lakukan ada campur tangan Tuhan dalam setiap itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka mulai membanggakan diri. Mereka mulai menepuk dada. Kalau bukan karena aku. Mereka mulai kurang bertanya kepada Tuhan yang telah memanggil mereka dari tempat perbudakan Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian, di mana tanah itu ketika mereka tiba, mereka tidak pernah bersusah payah karena sudah tersedia kolam, sudah tersedia susu, sudah tersedia madu untuk kehidupan mereka. Mereka mulai melupakan itu dan mereka mulai bersandar kepada kemampuan mereka sendiri. Dan ketika mereka mulai mengatakan bahwa mereka mampu, mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri, mereka mengatakan, Tuhan, kami juga ingin seperti bangsa-bangsa lain. Kami juga ingin seperti umat-umat yang ada di sekitar kami. Mereka mulai mengubah gaya hidup mereka. Mereka mulai ikut-ikutan menyembah Baal. Mereka mulai ikut-ikutan mempersembahkan anak-anak mereka sebagai suatu proses dan tahapan dalam beragama di sekitar mereka. Mulai mereka berkomunikasi dengan bangsa lain, kawin-mawin dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka, dan ternyata Bapak Ibu, mereka semakin larut dalam kehidupan itu dan menjauh bagi Tuhan. Dalam situasi seperti itulah Yeremia ini dipanggil untuk menyampaikan kabar kepada umat ini. Dan kabar yang disampaikannya bukan kabar untuk kegembiraan, tetapi kabar untuk penghukuman. Ini posisi Yeremia, kalau kita baca pada mulai dari pasal 1 itu, dia sulit sebenarnya. Dia diutus menyampaikan hukuman kepada saudara-saudaranya, umat Israel. Dan ini sulit Bapak Ibu. Jangankan Yeremia, hari ini pun sampai hari ini kita, kalau disuruh menyampaikan teguran kepada seseorang, sedapat mungkin kita menghindar. Ya, apalagi nanti sampai kita tahu gak ada talifu seda, boy dia odo bisa nanti ngaya o, abel tepat na ya uga pa, abel tepat na ya uga ibu. Kenapa? Gak ada orang yang suka menyampaikan berita hukuman kepada saudara-saudaranya, kepada umat Israel. Dan ini pergumulan batin dari seorang nabi yang bernama Yeremia. Bagaimana apalagi menyampaikan kepada raja? Ini sulit ya. Lu dan naso sobago talwadada si barani botegu raja. Ya.
Nggak ada. Sulit menyampaikan hukuman. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat mereka secara politik. Pada saat itu ada dua negara adik kuasa, yaitu Babilonia yang sudah mulai bangkit menjusut kekuatannya, dan Mesir yang sudah kian terbentuk pemerintahan. Ketika terjadi perang, Babilonia menghancurkan Mesir dan Israel itu ada di tengah-tengah ini. Nah, ini sulit posisi ini secara politik, ya. Nafaudu gajah fauma gajah, lo sama rase gajah fauma gajah, du uzi marase tobui, lahu huraga drufef, ya. Jadi na bos fauma bos si bertengkar, si marase onopanua, ya. Ini, jadi negara adik kuasa adidaya Babilonia yang sudah mulai muncul pada saat itu, negara Mesir juga yang sudah kuat. Ini perang, maka yang di tengah-tengah ini umat Israel gimana? Mau kemana kita ini? Kita pilih Babilonia, jangan-jangan itu kalah. Kita pilih Mesir, jangan-jangan itu kalah. Dan ternyata mereka memilih Mesir karena di Mesir sudah tersedia kuda, bala tentara yang sudah terlatih. Dan Yeremia mengatakan, jangan berlindung di situ, hai umatku. Jangan bersandar di situ, hai umatku. Bersandarlah kepada Tuhan yang telah menyelamatkan engkau dari Mesir menuju tanah perjanjian ini. Ternyata mereka tidak mendengar Yeremia. Mereka mendengar kata hatinya, bahwa mereka bisa selamat ketika segala sesuatu sudah ada. Kuda perang sudah ada, peralatan perang sudah ada, kekuatan ekonomi sudah ada. Mereka tidak kalah. Ternyata setelah terjadi peperangan, maka yang kalah adalah Mesir dan Babilonia menang. Apa akibatnya? Seluruh orang pintar di umat Israel dibawa ke dalam pembuangan. Ya. Semua orang-orang pintar, berpendidikan, sumber daya manusia dibawa ke kerajaan Babilonia. Dan tentu kekacauan secara agama, saya sudah katakan tadi, ketika mereka sudah mulai hidup makmur, mereka sudah mulai lebur dalam sinkretisme. Ini situasi Bapak Ibu, ini situasi teks dari Yeremia. Makanya hari ini, dan pada saat itu juga berlaku hal kita hari ini, Yeremia menyampaikan dua pilihan. Pilihan pertama adalah bahwa bila umatku ini mengandalkan manusia, maka upah mereka adalah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini kabar yang disampaikan. Bila umatku mengandalkan manusia, maka berkat yang ada padanya bukan berkat, tetapi kutuk. Saya sering sekali kalau dulu waktu kuliah itu sambil minum kopi, kalau biasalah mahasiswa minum kopi, atau ada lebah jatuh ke dalam gelas. Lebah ini sulit sekali bisa keluar dari gelas. Dia terus berkeliling, mengelilingi gelas itu sampai dia lemas. Kenapa? Rupanya lebah ini agak sulit melihat ke atas. Saya juga belum pelajari ini, mungkin jurusan-jurusan biologi lah. Katanya lebah itu cenderung mukanya ke bawah. Jadi mana ira ifau gaya siawa. Ui mana ni faginia sito. Akhirnya dia tidak mendapatkan kekuatan yang baru. Ya. Harusnya kalau dia melihat ke atas, ternyata di atas ada jalannya, bukan keliling-keliling gelas. Ini hanya pembelajaran saja. Ini yang mau disampaikan Yeremia. Dan dia mengatakan lagi bahwa orang yang mengandalkan manusia, ia seperti semak bulus di padang belantara. Kalau hanya bulus dipakai, itu artinya itu licik itu. Tapi ini semak bulus, artinya tidak ada harapan di sana. Tidak ada harapan di sana. Di tanah dia mana dia tinggal itu tidak ada harapan di sana. Bahkan dia mengatakan orang yang mengandalkan manusia, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Hena no fahena dunia bangainia, hulu narako pada dunia. Ini orang yang mengandalkan manusia.
Bukan berkekurangan umat Israel ketika Raja Yosia. Dari segi ekonomi, politik mereka baik. Dari segi keadaan kehidupan sehari-hari, mereka sejahtera. Tapi ternyata ketika mereka mengandalkan manusia, tidak lagi bertanya kepada Tuhan, tidak lagi menghadapkan wajahnya kepada Tuhan, keadaan yang ada pun mereka rasakan tidak baik. Dan kedua Bapak Ibu, Yeremia mengatakan, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, apa upahnya? Dia berkata di ayat 7-8, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini juga bukan berarti bahwa kalau sudah mengandalkan Tuhan, kita tinggal duduk diam. Tinggal berdoa sepanjang hari, diam, tidak bekerja, tidak beraktivitas. Tetapi ada kata kunci di ayat 18. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya. Artinya pohon ini yang aktif, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Kita tahu bagaimana perjuangan akar ya. Apalagi kalau pohon itu baru ditanam di situ, ngeri sekali itu. Dia harus mencari kemana-mana. Di sana ada tantangan. Itu artinya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu harus orang yang aktif. Dia mampu merambatkan akar-akarnya untuk mendapatkan sumber air kehidupan. Dan sumber air kehidupan itu tidak ada di tempat lain, yaitu Yesus Kristus sendiri. Lagu terkenal kita itu Uilani Dano Sisohi. Kenapa Uilani Dano Sisohi? Karena hanya Yesuslah sumber air kehidupan yang sesungguhnya. Jadi tidak ada yang perlu kita andalkan lagi. Dan ketika orang mengandalkan Tuhan itu, ia tidak pernah mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering. Bahkan yang terakhir dia katakan, orang yang mengandalkan Tuhan itu, ia tidak berhenti menghasilkan buah. Ini menjadi upah kita, ini menjadi bagian kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, beberapa minggu ini kita mengalami lagi kenaikan grafik pandemi COVID ini. Dan sampai pagi ini tadi saya menghubungi beberapa orang, jemaat kita yang terpapar COVID. Ada yang isolasi di rumah, ada juga yang sedang isolasi di rumah sakit. Ini ada anak kecil bersama keluarga. Ya, demam tinggi terus. Tadi pagi ini sudah mulai turun. Ada yang sudah 2 kali dites juga masih tetap. Tentu ini menyulitkan kita. Dan hari ini juga membuat kita sulit sebenarnya. Kenapa? Karena hari ini juga kita mau berpisah dengan Ibu Pendeta kita. Ibu Pendeta yang kita kasihi, Bapak Ahmad Kristiano, juga yang kita kasihi. Mereka juga berpisah, harusnya kita ramai banyak di sini. Tapi situasi membuat kita sulit. Nah, tentu juga Bapak Ibu ada dalam kesulitan-kesulitan. Mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Sedang kesulitan dalam bidang ekonomi dan pekerjaan. Sedang kesulitan dalam berbagai hal. Ingat, jangan andalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan. Ternyata setelah kita cari mengandalkan Tuhan itu, bukan hanya sekedar Tuhan ini saya serahkan dalam tangan. Bukan. Mengandalkan Tuhan itu berarti percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita semua kadang-kadang hanya percaya kepada Tuhan, tetapi jarang kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena kadang-kadang kita lebih dominan, berusaha dulu sedapat mungkin. Nalulalala dan ya'amina afriya kalau pelangi. Tidak. Mengandalkan Tuhan itu percaya, dan dari mulai awal apa yang kita kerjakan itu kita mempercayakan kepada Tuhan. Yang kita kerjakan adalah bagian kita dan Tuhan memberkati bagiannya.
Tenga nani dan ho alele dola saya abna no materoi gulidana rupa pendeta. Balola lah saya. Datu fangadu. Ini salah konsep ini. Mulai dari awal kita berusaha itu, mulai dari awal ada pergumulan itu, kita libatkan Tuhan mulai dari situ. Semua yang kita tempuh itu hanya tahapan-tahapan. Bisa saja di tahapan ini Tuhan berkati di situ. Bisa saja di tahapan ini Tuhan berkati di situ. Itulah artinya mengandalkan Tuhan itu percaya dan mempercayakan diri. Kami percaya bahwa Ama Ina Kristiano juga percaya pindah dari Jakarta pergi ke kota kecil di Gunung Sitoli pasti butuh adaptasi ke depan. Tapi itu bukan kesulitan. Pasti Tuhan menolong kalian di sana untuk menjadi berkat di tengah-tengah umat di kota Gunung Sitoli. Abu dede magidanya nama Ama Kristiano bawa membada ala kilomo. Ini juga pergumulan kami ke depan. Berarti ada sesuatu hal, ya. Tapi kami berdoa terus tetap sehat-sehat di sana. Ini harapan kita. Ibu pendeta adalah duta kami dari sini. Untuk memberitakan kabar baik di sana. Bahwa benar kita telah bersama di sini. Dan tentu kalian tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kalian harus mengandalkan Tuhan di tempat pelayanan yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu, tentu kita semua yang hadir pada saat ini tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itulah satu-satunya yang kita andalkan dalam dunia ini. Amsal berkata, kecongkakan adalah awal dari kehancuran. Oleh karena itu, kita satu-satunya pilihan kita, bukan kutukan, tetapi berkat. Yosua pernah berkata juga, hari ini saya berkata kepadamu, pilih berkat atau kutuk. Tapi tetap saya katakan, kita jemaat Jakarta selalu memilih yang berkat, bukan kutuk. Oleh karena itu mari dengan rendah hati kita melakukan pekerjaan kita, sekecil apapun keterlibatan kita, sekecil apapun usaha kita, sekecil apapun pergumulan kita percayakan kepada Tuhan dan mempercayakan diri supaya otoritas Tuhanlah yang berkarya atas kehidupan kita. Amin. Ayat hafalan bagi kita Bapak Ibu. Ayat hafalan dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Boleh ditampilkan? Ayat hafalan Yeremia pasal 17 ayat 7 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan ampuni kami, manakala kami kadang-kadang mengandalkan diri kami sendiri, mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kami, tetapi kurang melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa hanya orang yang mengandalkan Tuhanlah yang diberkati dan bisa menghasilkan buah. Terima kasih firman-Mu ini ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kau tulis sabda-Mu supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang binasa dunia, tegaklah firman Allah selama. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Sekarang pembacaan SK perpindahan oleh BPMR. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta, BPMJ, para majelis dan warga jemaat yang kami kasihi. Wawaitafefu Yahu. BPMR hadir di sini mewakili BPHMS membacakan surat keputusan perpindahan pendeta fungsional BNKP Jakarta. Pada hari ini, PLT Papreses memohon maaf tidak bisa hadir di tempat ini karena ada pelayanan di BNKP Salom beserta rekan BPMR yang lain. Kami minta terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tertib acara pamitan pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta Resor 45, BNKP Minggu tanggal 13 Februari 2022. Pertama, pembacaan surat keputusan BPHMS BNKP. Kedua, penyerahan surat keputusan BPHMS BNKP. Yang ketiga nanti sepatah kata dari Pendeta Willy Christina Eliku Putri Gule STH. Terus selanjutnya nanti ada kata sambutan mewakili BNKP Jemaat Jakarta oleh Bapak Sekretaris Jemaat Bapak Ama Elon. Terus kata sambutan atau kata arahan mewakili dari BPMS BNKP dari BPMR oleh Bapak Ama Ardi. Dan setelah selesai nanti acara kami kembalikan kepada liturgos. Surat keputusan, kami undang Ibu Pendeta untuk menghadap ke depan. Surat keputusan Badan Pekerjaan Harian Majelis Sinode BNKP nomor 39/1/2022 tentang perpindahan Pendeta Willy Eliku Putri Gule STH dari tugas sebagai pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta Resor 45. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP menimbang, pertama, bahwa untuk kepentingan dan kesinambungan tugas pelayanan di BNKP dirasa perlu dipindahkan pendeta untuk melayani. Kedua, bahwa Pendeta Willy Christina Eliku Putri Gule STH yang selama ini melayani sebagai pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta Resor 45 dan karena telah ditempatkan menjadi pendeta fungsional BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli Resor 1, maka dipandang perlu memindahkan yang bersangkutan dari tempat tugas pelayanan tersebut dengan suatu surat keputusan BPHMS BNKP. Mengingat tata gereja BNKP dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat kerja BPHMS BNKP tanggal 18 Desember 2021
memutuskan menetapkan surat keputusan BPHMS BNKP nomor 39/1/1/2022 tentang perpindahan Pendeta Weli Kristina Eliku Putri Golo STH dari tugas sebagai pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta Resor 45. Pertama, memindahkan Pendeta Weli Kristina Eliku Putri Golo STH dari tugas sebagai pendeta fungsional BNKP Jemaat Jakarta Resor 45. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 13 Februari 2022 dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Asli dari surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui. Tembusan pertama, BPHMS. Kedua, Bendahara Umum BNKP. Ketiga, BPMR 45. Dan keempat, BPMJ Jakarta. Dikeluarkan di Gunung Stoli pada tanggal 5 Februari 2022. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP, Eporus Pendeta Dr. Tuhoni Telembanua MSI, Sekretaris Umum Pendeta Dorcas Orienti Daily MTH tertanda tangan. Demikian pembacaan, kami undang Bapak Amardi untuk menyerahkan. Sepatah kata langsung aja. Kami minta suami yang kami cintai, Bapak Ahmad Kristiano, untuk mendampingi kami. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati anggota BPMR, dalam hal ini Pak Bendahara dan Bapak Amardi, Resor 45 BNKP. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Yaaman dan istri Ibu Ina Alfa. Yang kami hormati rekan-rekan BPMJ BNKP Jemaat Jakarta, Pak Ketua BPMJ yang juga sedang berjuang untuk kesehatan, Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara, dan rekan-rekan yang lain termasuk Bapak Mayovita yang tidak bisa bergabung dengan kita. Yang kami hormati seluruh majelis, baik itu Satuan Yakiriso dan ketua-ketua komisi dari BNKP Jemaat Jakarta. Juga yang kami hormati orang tua kami yang kami kasihi, ada Bunda bersama dengan kami pada hari ini. Dan terlebih seluruh warga Jemaat BNKP Jakarta. Dengan masa-masa perjuangan oleh karena pandemi sedang berada di rumah saat ini. Maubai ita fefu badizaya ita yeskeriso ya ahobu. Saya karena di Jakarta jadi saya belajar buat pantun. Ada gadis menangis pilu, ternyata hatinya sedang gelisah. Sungguh cepat waktu berlalu, tak terasa akan berpisah. Ada 2 tahapan waktu saya melayani di BNKP Jemaat Jakarta dan bagi saya sangat spesial. Yang pertama itu sebagai pendeta pendamping. Ini dalam hubungan kerjasama dengan BPMJ dari 1 Januari 2015 sampai 6 Februari 2016. Dan kemudian di SK-kan oleh BPHMS BNKP menjadi pendeta fungsional dari 7 Februari 2016 hingga hari ini 13 Februari 2022. Jadi sekitar 7 tahun 1 bulan 13 hari. Saya melayani bersama dengan Bapak Ibu dan
Hanya satu kata, semua karena anugerah Tuhan. Rasa syukur sajalah yang bisa kami naikkan kepada Tuhan. Terutama juga Tuhan memberikan pendamping suami yang sungguh mendukung dalam pelayanan. Baik ketika masih di BNKP Jemaat Jakarta, bahkan ketika diutus ke satu tempat di Nias yang mungkin bagi beliau adalah sesuatu yang cukup sulit untuk beradaptasi secara manusia. Dan saya percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, mulai dari Pak Pendeta Jemaat yang menjadi orang tua kami selama ini. Sebelumnya juga ada Bapak Pendeta MST Lambanua dan juga rekan-rekan pelayan dari BPMJ, seluruh majelis dan bahkan semua warga jemaat yang telah menerima, mengasihi, bahkan mendukung kami dalam kurun waktu tersebut di atas untuk melayani. Kami diterima tidak hanya sebagai pendeta saja, tetapi menjadi sahabat dan saudara bagi Bapak Ibu, sehingga sangat berat sebenarnya untuk kami berpisah, dan saking beratnya saya ada pantun lagi. Tapi tolong disahut ya. Bila tidak dikarenakan unggas, tidaklah rusak padi di sawah. Kalaulah tidak dikarenakan tugas, tidaklah sanggup kita berpisah. Bagus ya. Kami juga menyadari selama melayani ada begitu banyak kekurangan kami, baik secara pribadi saya maupun mungkin suami dan juga mungkin Tante Ani yang bersama dengan kami. Ada kesilafan dan kesalahan baik dalam melayani, bersikap dan bertutur kata, baik disengaja atau tidak, disadari atau tidak, maafkanlah kami. Hari Minggu tanggal 23 Januari kemarin kami telah dilantik menjadi pendeta fungsional di BNKP Jemaat Gunung Sitoli Kota. Walaupun kita dipisahkan oleh lautan dan daratan yang luas, tetapi kita tidak dipisahkan oleh kasih Allah. Kita tetap masih saudara dan kami masih menganggap sebagai warga jemaat BNKP Jakarta. Karena KTP kami masih di sini, DKI Jakarta, kami tidak akan rubah itu. Dan kami pasti pulang di sini kalau ada liburan. Bahkan mungkin masa tua kami pun di sini. Maka tetaplah ingat kami. Tetaplah dukung kami. Tetaplah bawa kami dalam doa Bapak Ibu dan saudara-saudari. Komunikasi harus tetap terjalin dengan baik. Ada banyak media sosial yang bisa kita pakai. Dan untuk itu ada satu pantun lagi. Pergi ke pasar beli jamu, pulangnya naik dokar. Akan kuhapus nomor teleponmu kalau kamu tak ada kabar. Bapak Ibu, suami saya yang akan bolak-balik Jakarta Gunung Sitoli Jakarta, dan itu kami mulai tanggal 18 ini. Beliau akan menyusul selanjutnya. Secara manusia mungkin tidak gampang, apalagi yang namanya anak muda sekarang bilang LDR. Tetapi saya pikir dan saya percaya Tuhan sedang belajar untuk menguji kami. Tuhan sedang mengajar kami untuk belajar, untuk bisa menahan diri. Karena kami ini tidak bisa hidup terpisah sebenarnya. Seperti amplop dan perangko. Tentu secara manusia itu begitu banyak kekhawatiran. Saya tidak mau menangis. Soalnya kalau menangis, salon saya ini sia-sia. Jadi mari kita bersyukur saja menikmati perpisahan ini. Secara manusia tentu banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Tapi Pak Pendeta tadi sudah mengatakan bahwa kita hidup mengandalkan Tuhan, artinya percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Ketika Tuhan yang utus, maka Tuhan pasti urus. Maka tetap kami berharap dukungan dalam doa untuk kami. Dan akhir kata, biarlah seluruh kehidupan kita menjadi hormat dan kemuliaan bagi Sang Kepala Gereja. Paulus berkata dalam Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk itu saya ada membuat catatan informasi pelayanan saya, mungkin bisa jadi kenang-kenangan untuk pendeta pengganti saya yang akan ditempatkan di ke depan. Tidak banyak sih. Jadi
Ini mungkin bisa menjadi referensi kemana saja nanti pergi melayani dan kunjungan. Lalu yang kedua, ada juga sedikit kenang-kenangan dari kami untuk BNKP Jemaat Jakarta. Septi, tolong. Ya, tolong dibawa Septi. Kami bingung mau memberikan kenang-kenangan karena saya pikir BNKP Jemaat Jakarta sudah punya semuanya. Cuma karena pandemi COVID-19 ini, maka kami mau memberikan yang mudah-mudahan bisa membantu. Dan ada yang tergerak, Bapak Majos juga mungkin tergerak ke depan untuk menambahnya. Ini ada tabung oksigen, siapa tahu ke depan nanti ada yang membutuhkan. Dan ada lagi yang tergerak untuk menambah ini, supaya menjadi berkat. Jangan lihat dari bungkus kardusnya, lihat saja isinya dan fungsinya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Yahobu. Terima kasih Bu Weli. Kiranya sukses pelayanan dan diberkati Dinias. Sekarang kita mendengar kata-kata sambutan mewakili BNKP Jemaat Jakarta oleh Pak Sekretaris. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan, di mana hingga pada saat ini Tuhan masih memelihara dan memberi kesempatan kepada kita untuk bersekutu di tempat ini. Izinkan kami mewakili BPMJ dan majelis untuk menyampaikan sepatah kata, dikarenakan Ketua BPMJ Bapak Marcelin Daily tidak dapat bersama-sama dengan kita karena terganggu kesehatannya. Mari kita doakan kiranya Bapak Marcelin dan seluruh keluarga Tuhan beri kesembuhan. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Yaman Zega. Yang kami hormati Bapak-Bapak dari BPMR 45, Bapak Bendahara, Bapak Matomi, Bapak Ama Ardi, rekan-rekan BPMJ, ada Bapak Bendahara Jemaat, Bapak Maberlian, Bapak Ama Jos, rekan-rekan majelis, serta Bapak Ibu warga Jemaat BNKP Jakarta, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang mengikuti di rumah masing-masing. Terimalah salam khas kita dari Basanias Yahobu. Jemaat Tuhan, hari ini kita sama-sama mengetahui dan kita sudah sama-sama mendengar tadi Ibu Pendeta Weli yang selama ini sebagai pendeta fungsional kita secara resmi telah pamit kepada kita, warga Jemaat BNKP Jakarta. Setelah kurang lebih 7 tahun, beliau bersama-sama dengan kita. Mulai tadi sudah disebutkan oleh Bu Pendeta Weli, mulai Januari 2015 sampai dengan 2016, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pengangkatan oleh BPMS sebagai pendeta fungsional per 7 Februari ya Bu ya, 7 Februari 2016 hingga kemarin pada saat pelantikan tanggal 23 Januari 2022. Tadi Ibu Pendeta Weli ada sebutkan peribahasa. Kalau boleh Bu, kami akan menyebutkan juga sedikit peribahasa. Ada peribahasa yang mengatakan, bukan perpisahan yang kutangisi,
namun pertemuan yang kusesali. Ini banyak kami dengar, tapi secara pribadi menurut kami untuk momen seperti ini sepertinya kurang pas. Kenapa? Kalau misalnya kita mengikuti perpisahan ini kita seakan-akan menyesal telah ketemu dengan Ibu Pendeta Welly. Padahal tidak demikian. Karena sesungguhnya menurut firman Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Ibu Pendeta, terima kasih untuk semua eksistensi dan integritas yang sudah Ibu berikan selama ini. Kami sangat terbantu dengan banyaknya pelayanan yang sudah dilakukan, baik itu berupa kunjungan-kunjungan kepada jemaat, doa-doa dan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, juga teguran-teguran dan nasihat-nasihat yang membangun yang sudah Ibu berikan. Dan tentunya ini juga tidak lepas dari peran, dukungan, support dari suami tercinta, Bapak Ama Kristiano Maruhawa. Kami mengucapkan terima kasih Bapak Ama Kristiano. Dan oleh karena itu, kami atas nama majelis dan warga Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat melayani di tempat yang baru. Kiranya pelayanan Ibu Pendeta semakin diberkati, semakin banyak jiwa yang diselamatkan, dan banyak doa-doa yang dikabulkan. Namun sekalipun secara fisik, tadi Ibu Pendeta sudah sedikit menyinggung, secara fisik baik Ibu Pendeta maupun Tuan Pendeta sudah pindah tempat di dalam pelayanan, tapi secara administrasi tetap menjadi warga Jemaat BNKP Jakarta, terutama masih di lingkungan 2. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata kami mengucapkan selamat menjadi berkat di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yahoo. Terima kasih Pak Sekretaris. Sekarang kita mendengarkan kata arahan dari BPMS BNKP yang diwakili oleh Bapak Mardi dari BPMR. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, Yahowu Fefu. Kami berdiri di depan ini mewakili BPMR RS 45 untuk menyampaikan kata sambutan. Dan yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat BNKP Jemaat Jakarta beserta dengan Ibu. Yang kami hormati Ibu Pendeta fungsional bersama dengan saudara kami Bapak Tuan Pendeta Bapak Ama Kristiano. Yang kami hormati Bapak Ibu, Bapak-bapak BPMJ. Sekalipun Bapak Ketua tidak bersama kita pada hari ini, hanya mengikuti lewat virtual. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Jemaat BNKP Jemaat Jakarta. Yang kami hormati juga pada kesempatan ini ada abang kami di sini, Kagu Ama Ina Berlian, dan juga ada orang tua kami, Om Ama Ina Alzo yang kami hormati. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sebagai umatnya
pada hari ini, walaupun kita kumpul di tempat ini untuk beribadah, ada juga yang mengikuti ibadah lewat virtual. Tetapi puji Tuhan, kita semua diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Seperti apa yang sudah kita dengarkan bersama, apa yang sudah dibacakan oleh mewakili BPMR, Bapak Bendahara, Bapak Ahmad Tommy, yaitu SK perpindahan dari Ibu Pendeta fungsional BNKP Jakarta yang pindah ke BNKP Jemaat Gunung Stolikota. Memang berpisah itu sangat sakit rasanya. Tetapi karena ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab, ya, tetap kita harus menjalaninya. Kami di BPMR Resor 45, kami sangat merasakan kehilangan sosok dari Ibu Pendeta Weli yang sudah bersama-sama dengan kami di Resor 45 kurang lebih 5 tahun lamanya. Bersama-sama dengan kami melayani. Tentu banyak suka dan duka. Tetapi satu hal yang merasa kehilangan kami, sosok Ibu Pendeta yang selalu bersuka cita, selalu memberikan motivasi kepada sesama pelayan, bahkan dalam setiap pembicaraan-pembicaraan dalam setiap sidang di Resor 45 selalu memberikan solusi dalam setiap persoalan. Itu yang membuat kami BPMR dan Resor 45 merasa kehilangan. Tetapi apa mau dikata? Karena sudah waktunya harus berpisah, tiada kata selain daripada kami menyatakan selamat berpisah dan selamat menjalani tugas yang baru di tempat yang baru di Jemaat Gunung Stolikota kepada Ibu Pendeta Ibu Weli. Selama kurang lebih 5 tahun kami menyadari bahwa kami juga sebagai anggota BPMR barangkali ada kata dan salah yang mungkin menyinggung perasaan Ibu Pendeta. Pada kesempatan ini atas nama BPMR kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kesalahan ini tidak menjadi penghalang berkat kepada Tuhan. Dan sebaliknya juga, jika selama kita bersama-sama ada yang menyinggung perasaan kami, dan saya rasa tidak ada, ya pada saat kesempatan ini juga kami akan melupakannya, dan kami senantiasa berdoa. Semoga pelayanan Ibu di tempat yang baru menjadi berkat, semakin banyak jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa dibawa kepada Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan sebaliknya juga kami mohon doa kepada Ibu Pendeta supaya tetap mendoakan kami, secara khusus kami di Resor 45 BPMR. Dalam bulan-bulan ke depan ini sungguh banyak tanggung jawab, sungguh banyak pelayanan, karena saat ini adalah sedang ada priorisasi Satuan Yakiriso dan personalia komisi. Bahkan hari ini kami tidak bisa full tim datang ke gereja BNKP Jakarta untuk mengikuti acara ini karena terpaksa kami berbagi tugas. Dan tentu minggu-minggu bahkan bulan-bulan ke depan ini kami terus melakukan pelayanan ini. Dan kami menyadari tanpa pertolongan Tuhan,
kami tidak mampu. Sekali lagi kami mohon doa kepada Ibu supaya kami diberikan kekuatan dan hikmat. Selain daripada itu juga kami menyampaikan kepada Jemaat BNKP Jemaat Jakarta bahwa kami di BPMR telah menerima surat dari BNKP Jakarta untuk daftar calon Satuannya Kiriso dan Personalia Komisi. Dan kami telah mengirimkan kepada BPH untuk mendapat persetujuan, dan kami mohon untuk bersabar karena masih dalam proses. Demikian juga untuk pergantian atau pengganti daripada pendeta fungsional BNKP Jakarta, kami juga sudah berkirim surat kepada BPH dan sampai saat ini juga dalam proses. Sekali lagi atas nama BPMR kami mohon maaf dan kami mohon untuk bersabar. Ya. Nanti apabila sudah ada persetujuan atau sudah ada jawaban, maka sesegera mungkin akan kami sampaikan kepada BNKP Jemaat Jakarta. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengakhiri kata sambutan ini, kalau Ibu Pendeta tadi memberikan pantun, juga Sekretaris Jemaat memberikan pantun. Dan pada saat ini juga saya akan memberikan pantun, mohon maaf kalau salah. Jalan-jalan ke Pasar Senen, jangan lupa beli baju baru. Ibu Pendeta Leweli yang kami cintai, jangan sampai lupa Resor 45. Demikian kata sambutan dari kami. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Salam Yahobu. Demikian rangkaian pembacaan serah terima. Selanjutnya kami serahkan kepada liturgos. Terima kasih dan wawaita Yahobu. Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Salam Yahobu. Para pelayan Minggu 20 Februari 2022, pengkhotbah Bapak Pendeta Yaman Estia Emin, liturgos Satuannya Kiriso Ama Alfian Waruhu, ibadah dilaksanakan dalam bahasa Nias. Lingkungan yang mengikuti ibadah, lingkungan 1, lingkungan 5, dan lingkungan 6. Berita yang lahir, telah lahir anak pertama laki-laki dalam keluarga Freddy Daly dan Catherine, lingkungan 1, pada hari Sabtu 12 Februari 2022 di RSIA Grand Family Pantai Indah Kapuk. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di sorga Bapak Amagati Lase, ayahanda dari Bapak Ama Daniela Lase, lingkungan 1, pada hari Minggu 6 Februari 2022 di Gunung Stoli, Nias. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Baptis dewasa dan peneguhan sidi. Diberitahukan pelaksanaan sakramen baptis dewasa dan peneguhan sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Maret 2022
Untuk pengamalan prabaptis dan peneguhan sidi diselenggarakan pada hari Sabtu 19 Februari 2022. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Februari 2022 pada pukul 12.30 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat dan BPPJ BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini, total penerimaan Rp48.504.697, total pengeluaran Rp41.608.044, saldo Rp279.026.512. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih pada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini 16 orang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian dapat dilihat di masing-masing grup WA lingkungan. Setelah acara ibadah nanti, setelah doa oleh para pelayan, kami harapkan jemaat tetap di tempat untuk mengikuti acara perpisahan dengan Ibu Pendeta Weli. Demikian, Yahoo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445, ayat 1 dan 2, harap akan Tuhan. Bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa.
Dimuliakanlah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan atas penyertaan Roh Kudus hingga saat ini, kami boleh bernyanyi, berdoa bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terimalah semua hormat kami, pujian kami, doa kami, persembahan-persembahan kami, bahkan setiap kehidupan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan yang berkenan kepadamu. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami menaikkan doa syafaat kami untuk seluruh jemaat-Mu di BNKP Jemaat Jakarta, baik yang ada di gedung gereja saat ini, yang ada di rumah, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, memberkati setiap keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak, orang tua, kakek, nenek, cucu. Tuhan berkati. Berkati mereka melanjutkan kehidupan mereka pada minggu yang akan datang ini, mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Berkati tangan-tangan mereka ketika melakukan setiap kegiatan, supaya semuanya ya Tuhan menjadi hormat kemuliaan nama Bapa di surga dan menjadi kebahagiaan bagi mereka. Tambahkan berkat dalam kehidupan mereka, sehingga setiap saat mereka bersyukur kepada Tuhan dan bersuka cita kepadamu. Terlebih-lebih di masa pandemi ini, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah berkekurangan untuk menopang dan menolong, untuk terus menjagai umat-Mu, warga-Mu di BNKP Jemaat Jakarta ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada Tuhan atas segala pergumulan-pergumulan mereka. Mungkin pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan karena kesehatan. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan, pertolongan. Engkau yang mengayomi kehidupan mereka. Tiada mereka kemampuan yang ada bagi diri mereka sendiri ya Tuhan. Tanpa Tuhan sendiri yang menolong dan memberikan kekuatan yang baru setiap hari bagi umat-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga mengangkat doa ini kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Ketua BPMJ, Bapak Ama Ina Selin sekeluarga. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Satuana Kriso, Bapak Amanota Harefa. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Amarisda Halawa, yang terbaring lemah di tempat tidur saat ini. Kami berdoa untuk Bapak Amarista Larosa, juga Ibu Inarista yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Ama Ina Elsa Zai dari lingkungan 2, di mana mereka sekeluarga dan anak kecil juga sedang menjalani isolasi mandiri saat ini di rumah sakit. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak kami Yovita dan Aldo Halawa yang sedang menjalani isolasi untuk memperoleh kesembuhan. Dan mungkin ada warga jemaat kami yang lain yang belum kami sebutkan pada kesempatan ini, tetapi sedang bergumul dengan sakit penyakit bahkan karena pandemi ini. Tuhan, hadirlah, lawatlah mereka Tuhan, pulihkan kesehatan mereka dan berikan mereka semangat optimisme bahwa mereka boleh melewati masa-masa isolasi mereka dan mereka kembali sehat dan beraktivitas seperti biasa. Berkati setiap obat yang dikonsumsi, biarlah melalui itu juga Tuhan mereka mendapatkan kesehatan kembali. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada keluarga saudara kami Ama Daniela Lase, di mana minggu yang lalu orang tua yang mereka kasihi di Gunung Sitoli telah meninggalkan seluruh keluarga dan mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Kami percaya bahwa hanya Roh-Mu yang kudus yang mampu menghiburkan keluarga yang ditinggalkan, dan biarlah mereka terus diberi kekuatan untuk melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga atas kelahiran anak saudara kami Freddy dan Catherine dari lingkungan 1. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan kepada ibu dan anak. Biarlah anak yang telah lahir tumbuh kembangnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka umur yang panjang, kesehatan dan kebahagiaan
melanjutkan kehidupan di tahun yang akan datang. Ya Bapa di surga, kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh rangkaian program pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada setiap pelayan yang terlibat mulai kegiatan setelah ibadah ini hingga pada minggu yang akan datang. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan, di mana saudari kami, rekan kerja kami, Ibu Pendeta Weli Kristina Gule bersama keluarga, suami, telah dilantik menjadi pendeta fungsional di BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli, Resort 1 pada tanggal 23 Januari yang lalu. Dan hari ini Tuhan, kami melaksanakan acara pamitan, di mana dia akan melanjutkan pelayanan di tempat yang baru, di jemaat yang baru. Ya Tuhan, kami percaya selama mereka ada di tengah-tengah umat-Mu, di BNKP Jakarta, telah banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia yang telah dilakukan melalui pelayanan, interaksi satu dengan yang lain, perjumpaan-perjumpaan, perkunjungan-perkunjungan, dan berbagai persekutuan. Kami percaya bahwa seluruh yang mulia itu, seluruh yang benar itu, seluruh yang baik itu menjadi kenangan yang indah bagi mereka dalam melanjutkan pelayanan di tempat yang baru, dan bagi kami jemaat Jakarta yang terus juga melakukan pelayanan di tempat ini. Segala hal yang kurang berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada sesama dan manusia, melalui tutur kata, bahasa, gerak-gerik, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau ampuni satu dengan yang lain bagi setiap kami, supaya setiap kami, baik warga jemaat Jakarta, Majelis Jakarta, BPMJ, komisi-komisi, dan juga hamba-Mu sekeluarga Ibu Pendeta Weli Kristina Gule, juga Engkau terus mengampuni setiap kami, supaya pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi setiap kami boleh kami lakukan dengan sepenuh hati dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, setelah acara ini nanti kami melanjutkan acara Ramah Tamah, kami mohon Tuhan jangan tinggalkan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati para pemimpin kami, para pengambil kebijakan, terlebih-lebih di masa grafik naik lagi dari pandemi ini. Kami percaya Tuhan lindungi bangsa ini, lindungi negeri ini, dan juga bukan hanya untuk bangsa dan negara kami, bagi seluruh umat manusia di dunia ini, Tuhan yang berperkara. Biarlah otoritas Tuhan sendiri yang boleh membebaskan umat-Mu dari pandemi ini. Terima kasih Bapa, manakala kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan acara Ramah Tamah, dan mungkin akan kembali ke tempat kami masing-masing nanti, kami percaya tangan kasih dan kuasa Tuhan terus menyertai kami, dan boleh kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ini doa kami ya Tuhan. Bila ada yang kurang berkenan kepadamu, kami memohon ampun, dan bila ada yang belum sempat kami sampaikan dalam doa ini, Tuhan lebih tahu apa yang terpenting dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami
padamu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita saat teduh sejenak. Amin. Yahweh faithful. Yahweh. Silakan.